Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinda Febrianti, NPM 190, 120, 144, mata kuliah Bisnis Internasional kelas C. Di sini saya akan membahas tentang pasar modal. Yang pertama, definisi pasar modal. Apakah ada yang tahu apa itu pasar modal? Apa sih pasar modal itu? Jadi pasar modal adalah sebuah lembaga keuangan negara yang kegiatannya dalam hal penawaran dan perdagangan efek atau surat berharga. Dapat diartikan sebuah lembaga profesi yang berhubungan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya ada jenis pasar modal. Pasar primer ini seperti perusahaan menjual efek kepada investor, jadi investor yang membelinya. Dan kalau pasar sekunder ini, investor menjual efek kepada investor dan begitu sebaliknya. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Ada 6 manfaat pasar modal. Yang pertama yaitu sumber pembiayaan perusahaan. Yang kedua, sarana investasi bagi masyarakat. Yang ketiga, dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Yang keempat ini memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Yang kelima, transparansi dan profesionalisme. Dan yang terakhir, penyebar kepemilikan perusahaan. Selanjutnya, instrumen pada pasar modal. Di sini ada 4 instrumen. Yang pertama yaitu saham. Saham yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada obligasi. Obligasi yaitu surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Dan reksadana ini yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajemen investasi. Dan yang terakhir ada kontrak atau perjanjian yang dinilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut dengan underlying atau aset. Selanjutnya saham. Saham ini memiliki keuntungan, resiko, pemilihan saham, dan jenis saham berdasarkan hak klaim. Jadi saham ini memiliki keuntungan dividen dan capital gain. Keuntungan dividen ini pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham. Dividen diberikan setelah RUPS. Dan resiko capital loss. Capital loss ini harga jual lebih rendah dari harga beli. Dan resiko likuidasi yaitu perusahaan yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Selanjutnya ada pemilihan saham. Pemilihan saham ini ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang fundamental itu melihat kinerja keuangan perusahaan, dan analisis teknikal yaitu melihat pola pergerakan saham. Selanjutnya jenis saham berdasarkan hak klaim ini ada 2 yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa ini disebut dengan common stock, memiliki hak klaim terakhir saat perusahaan likuidasi, hak suara proporsional dalam RUPS dan mendapatkan dividen. Dan saham
Preferen ini dividen jumlah tetap setiap tahun, tidak memiliki hak suara dalam RUPS, dan memiliki opsi konferensi ke saham biasa. Selanjutnya obligasi. Obligasi ini terdapat 4, yaitu obligasi berdasarkan penerbit, berdasarkan jenis, keuntungan, dan risiko. Berdasarkan obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh swasta, BUMN, dan BUMD. Dan obligasi negara ini diterbitkan oleh pemerintahan. Selanjutnya, obligasi berdasarkan jenis, yaitu ada obligasi konvensional dan obligasi syariah. Keuntungannya yaitu mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Memperoleh capital gain dari penjual efek bersifat utang di pasar sekunder, dan memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham lebih bervariasi. Resikonya yaitu ketika penerbit obligasi gagal membayar dan tidak bisa memberikan pokok dan bunga tepat waktu sesuai jatuh tempo. Selanjutnya, reksadana. Reksadana ini ada jenisnya, keuntungan, resiko, dan fundraising. Jenisnya yaitu reksadana mendapatkan dana yang tetap, reksadana campuran, dan reksadana pasar uang. Keuntungannya yaitu kinerja portofolio dikelola dan dipantau oleh manajemen investasi. Yang kedua, keuntungannya pada waktu, dan yang ketiga, diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Lebih berisiko berkurangnya nilai NAB, likuiditas terjadi jika manajer investasi tidak bisa menyediakan uang tunai, dan fundraising-nya yaitu ringkasan laporan produk reksadana yang berisi informasi kinerja produk, jumlah dana yang dikelola atau portofolio. Selanjutnya, terdapat struktur pasar modal. Di dalam struktur pasar modal ini, yang pertama yaitu Departemen Keuangan. Dan yang kedua yaitu BAPAM, dan di bawahnya terdapat Bursa Efek, sampingnya lembaga clearing dan penjaminan, dan sampingnya lagi lembaga penyimpanan dan penyelesaian. BPAM ini memiliki fungsi seperti menyusun peraturan di bidang pasar modal, selanjutnya menegakkan peraturan di pasar modal, membina, mengawasi, dan mendaftarkan dari BAPAM dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Selanjutnya, Bursa Efek ini adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian ini adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Selanjutnya yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas. Ini terdapat 4 contoh dan penjelasan dari beberapa kolom di atas. Selanjutnya, studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus dari kisah sukses Lo Keng Hong di pasar modal. Jadi pada awal-awal munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia, tepatnya pada bulan Maret, IHSG sempat mengalami titik terendah selama setahun berjalan. Dengan berulang kali trading hard, Bursa Efek Indonesia bahkan mencatat investor asing menarik dana dari pasar modal mencapai sebesar 15 triliun. Sementara itu,
Lo Kong Heng justru membeli saham PT Petrosia Tbk atau Petro, dan beberapa analisis yang ditanya oleh bisnis mengatakan tidak mengetahui strategi yang ditanyai oleh bisnis mengatakan tidak mengetahui strategi yang dilancarkan oleh Pak Lu saat itu. Lo Keng Hong mulai belanja PTRO dan MBSS mulai Senin 16 Maret 2020. Kala itu IHSG ditutup terkoreksi 4,42% ke level 4.690,66. Jika merujuk pada harga penutupan pada hari tersebut, pria yang akrab disebut Warren Buffett-nya Indonesia itu merokok kocek Rp 95,9 juta untuk membeli 350.000 lembar saham MBSS dan 588,5 juta untuk membeli 550 lembar saham PT Petro. Saat ini total kepemilikan Pak Lo di PTRU mencapai 155,66 juta saham. Pria ini kelahiran 1959 itu menerima setoran dividen sekitar 1,4 juta dari kinerja Petro tahun buku 2019. Jika menggunakan asumsi kurs setengah sebesar 15,707 per dolar Amerika Serikat, maka dividen yang diterima sekitar 16,42 miliar. Kisah Suan Lo Keng Hong yang menjadi besar di pasar modal akan selalu menginspirasi banyak orang. Pasalnya tanpa bekerja keras banting tulang kepala jadi kaki dan sebaliknya, aset dan kekayaan dapat terus bertambah secara otomatis. Namun karena kisah sukses ini, banyak investor pemula dari Alvin yang terjun langsung ke dunia investasi tanpa memahami lebih dalam terkait investasi terlebih dahulu, atau dalam kata lain kurang literasi. Alvin yang berprofesi sebagai dokter tersebut terjun ke dunia pasar modal sekitar akhir tahun 2018 dan 1 tahun setelahnya portofolio Alvin kebakar karena anjlok sampai dengan 80%. Penurunan disebabkan oleh kinerja PT Sentral Mitra Informatika Tbk dan per 3 dana yang ditanamkan oleh Alvin dibelikan saham distributor, printer, dan mesin fotokopi. Nah, dari analisis kasus tersebut, melihat dari studi kasus tersebut, sebenarnya bagaimana sih konsep dari pasar modal agar sukses di dalamnya, atau seberapa penting peranan dan fungsi dari pasar modal itu. Nah, jadi dari kisah tersebut dijelaskan kalau kita bisa sukses di pasar modal tanpa harus bersusah payah untuk membanting tulang agar kita bisa mencapai kesuksesan, karena secara otomatis kita bisa mendapatkan aset dan kelayakan yang bisa terus bertambah kepada kita. Itu contohnya seperti kisah Pak Lo tadi ya. Karena pemahaman terhadap konsep dari pasar modal itu dia cukup meraih keuntungan yang cukup besar, jadi bisa dihitung kekayaannya bisa mencapai triliunan rupiah. Dari Pak Lo ini, kita bisa belajar seberapa penting kita harus memahami peranan dan fungsi dari pasar modal, atau dengan kata lain harus memahami konsep dari pasar modal itu terlebih dahulu. Dan seberapa pentingkah peranan dan fungsi pasar modal itu? Terdapat dua peranan penting dari pasar modal. Yang pertama yaitu sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor, dan yang kedua yaitu sebagai sarana masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.